Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, saya Fadila Syifa Andini dengan NIM 11920600034 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan melakukan sebuah praktikum mengenai refleks pada tendon manusia pada mata kuliah Fisiologi Hewan. Jaringan saraf merupakan jaringan komunikasi yang terdiri dari jaringan sel-sel khusus dan dibedakan menjadi dua, yaitu sel neuron dan sel neuroglia. Gerak pada umumnya terjadi secara sadar, namun ada pula gerak yang terjadi tanpa disadari, yaitu gerak refleks. Untuk terjadi gerak refleks, maka dibutuhkan struktur berupa organ sensorik yang menerima impuls. Kemudian, serabut saraf sensorik yang menghantarkan impuls. Kemudian, subsum tulang belakang sebagai serabut-serabut saraf penghubung menghantarkan impuls. Kemudian, sel saraf motorik yang menerima dan mengalihkan impuls. Dan organ motorik yang melaksanakan gerakan. Gerak refleks merupakan bagian dari mekanika pertahanan tubuh yang terjadi jauh lebih cepat dari gerak sadar. Menurut Parwata tahun 2001 pada halaman 225 menjelaskan bahwa gerak refleks merupakan gerak yang terjadi tanpa disadari atau gerak yang baru disadari setelah gerakan terjadi, respon langsung terhadap rangsangan. Maka tujuan dilakukannya praktikum ini adalah untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Untuk itu, marilah kita lakukan praktikumnya. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kita kali ini, untuk alatnya sendiri ini digunakan senter, palu, tutup pena, ada kursi, barang berat, penutup mata, dan juga handphone. Sedangkan untuk bahan yang digunakan adalah ada air minum, ada lada bubuk, mata praktikan sendiri, lutut praktikan sendiri, mulut praktikan sendiri, telapak tangan praktikan sendiri, dan telapak kaki praktikan sendiri. Langkah kerja yang pertama mengenai refleks pada pupil. Tutuplah mata selama 1-2 menit, kemudian buka dengan cepat dan perhatikan bentuk dari pupil. Yang kedua, refleks pupil dengan tiba-tiba. Perhatikan respon pupil, kornea, dan kelopak mata ketika menutup mata dan secara tiba-tiba mata disinari cahaya. Yang ketiga, refleks akomodasi pandang. Hadapkan mata pada benda yang didekatkan dan dijauhkan. Kemudian perhatikan bagaimana pupil. Langkah kerja yang keempat, yaitu refleks menelan. Telan air ludah, kemudian minum air, dan ulangi menelan. Dan lihat apa perbedaannya. Langkah kerja yang kelima, yaitu refleks telapak tangan. Jatuhkan benda pada telapak tangan, kemudian perhatikan refleks telapak tangan terhadap benda tersebut. Kemudian refleks patella. Duduki kursi dengan kaki menggantung, tekluklah patella, kemudian minta pada salah satu teman untuk mengetuk patella secara tiba-tiba menggunakan benda tumpul atau palu. Kemudian refleks telapak kaki. Gelitik telapak kaki dan perhatikan refleks pada jari kaki. Dan yang terakhir, langkah kerja untuk refleks bersin. Mengamati aksi yang terjadi pada waktu bersin. Amati bagaimana kelopak mata, bahu, leher, dan kepala. Berdasarkan hasil pengamatan yang didapati, untuk yang pertama, refleks pada pupil. Dalam kondisi minim cahaya atau di kegelapan, pupil akan membesar, sehingga lebih banyak cahaya yang sampai ke retina untuk menunjang penglihatan. Pupil mata ini tergantung pada iris atau semacam otot kecil. Iris akan menjauhi jika cahaya yang masuk terlalu redup. Pada orang dewasa, pupil biasanya berukuran 4-8 ml pada kondisi gelap. Yang kedua adalah refleks pupil dengan tiba-tiba. Bila cahaya disinarkan pada mata, pupil akan mengecil, yaitu suatu reaksi yang dinamakan dengan refleks cahaya pupil. Fungsi refleks cahaya adalah untuk membantu mata mengadakan adaptasi dengan cepat sekali terhadap perubahan keadaan cahaya. Ini menurut Howitz pada tahun 1993. Dalam kondisi terang, pupil akan mengecil untuk membatasi cahaya yang masuk ke mata. Menurut Idel pada tahun 2002, ini menyatakan bahwa pupil akan mengecil disebabkan karena terlalu banyak cahaya yang masuk ke dalam mata. Nah, sehingga pupil ini dapat menghalangi atau mengurangi cahaya yang masuk. Selain itu, ini karena terlalu banyaknya gelombang cahaya yang masuk ke dalam sistem mata. Sedangkan mata kita sendiri hanya dapat menyaring cahaya dalam jumlah yang kecil atau optimum. Selain itu, iris akan mendekati cahaya karena mata tidak siap saat terkena cahaya atau pada saat terkena cahaya senter ya, secara langsung. Pada orang dewasa, pupil ini biasanya berukuran antara 2-4 mm pada cahaya terang. Yang ketiga adalah refleks akomodasi pandang. Menurut Wati pada tahun 2018 menjelaskan bahwa akomodasi merupakan mekanisme perubahan kekuatan refraksi mata dengan merubah bentuk dari kristalin lensa.
Titik fokus posterior ini berpindah ke depan mata selama akomodasi. Pupil akan lebih besar pada saat melihat benda yang jauh dan akan mengecil bila melihat benda yang jaraknya itu dekat. Hal ini juga berpengaruh terhadap jumlah pengumpulan cahaya oleh daya akomodasi mata. Lebih detailnya, menurut Wibowo pada tahun 2005 yang menjelaskan bahwa saat berakomodasi, lenta mata ini akan menipis atau mencekung dan menebal atau mencembung. Ketika memfokuskan cahaya yang masuk, hal ini dapat terjadi ketika melihat objek yang jauh. Otot silaris ini akan berelaksasi sehingga lensa menjadi memipih. Sedangkan saat melihat objek yang dekat, otot silaris ini berkontraksi sehingga lensa mata menjadi menebal. Selain itu, hal ini disebabkan karena adanya rangsangan berupa cahaya yang diterima oleh pupil. Nah, proses inilah melewati lengkung syaraf yang satu sinaps, sehingga termasuklah pada refleks monosinaps. Gerakan pupil mata yang menyempit dan melebar ini karena adanya terkena rangsangan cahaya yang merupakan contoh dari refleks otak. Yang kelima adalah refleks telapak tangan. Menurut Parwata tahun 2021 menjelaskan bahwa gerak refleks merupakan gerak yang terjadi tanpa disadari. Saat melihat benda akan jatuh tanpa perlu berpikir terlebih dahulu untuk mengangkat tangan atau menghindar. Gerakan tersebut terjadi secara spontan. Refleks di tubuh ini terjadi apabila ada rangsangan atau stimuli yang diterima oleh neuron di tubuh. Stimuli atau rangsang tersebut nantinya akan diterima oleh reseptor saraf sebagai pesan. Dan pesan ini akan disampaikan ke neuron sensori. Lalu dari neuron tersebut akan memberikan informasi ke otot untuk menghindar. Baik, selanjutnya adalah keenam, refleks patella. Refleks tendon miotatik atau biasa disebut dengan refleks patella, ini dimana ketika kita melakukan kegiatan saat dirasakan patella keangkat. Dan ketika dipukul dengan menggunakan pemukul, hasilnya yang diperoleh adalah lutut atau kaki menendang dengan bergerak dengan sendirinya tanpa disadari. Hal ini sesuai dengan Gudjon pada tahun 2006 yang menyatakan bahwa refleks patella itu adalah refleks sistem saraf berupa refleks kontraksi otot di sekitar patella, sehingga kaki akan terlihat seperti sedang menendang ya. Bila refleks patella positif atau baik, maka ini menunjukkan sistem saraf di area ekstremitas bawah termasuk baik. Gerak refleks ini merupakan salah satu jenis refleks yang paling sederhana yang disebut dengan monosinaptik, karena hanya terdapat satu sinaps antara neuron sensorik dengan neuron motorik. Bergeraknya kaki secara tiba-tiba ini disebabkan karena pada saat tendon lutut dipukul, maka reseptor dalam tendon tersebut dirangsang. Suatu impuls menjalar melewati ujung refleks ke sumsum tulang belakang. Lalu kembali lagi lah, maka otot yang terpaut pada tendon tersebut berkontraksi yang mengakibatkan menjulurnya kaki secara tiba-tiba. Refleks patella ini disebut juga sebagai refleks regang, yang menurut Ganong pada tahun 2002 ini menyatakan bahwa refleks regang yang terjadi ini akan menimbulkan kontraksi otot ekstensor, sehingga lutut mengalami ekstensi dan mengangkat tungkai bawah dengan cara yang khas. Selanjutnya adalah refleks telapak kaki. Pada tahun 1897, psikologis Stanley dan Arthur Alice ini menyebutkan bahwa sensasi geli merupakan suatu respon terhadap sentuhan pada salah satu bagian tubuh yang dapat menimbulkan gerakan refleks atau tidak disadari, untuk menghindar ataupun untuk menimbulkan tawa. Jadi kaki akan bergerak dan menghindar. Pada saat telapak kaki digelitik, maka jari kaki akan bergerak. Hal ini juga disebabkan oleh gerakan refleks yang berasal dari sumsum tulang belakang. Karena menurut Sawello ini pada tahun 2005 menyatakan apabila tangan dengan kekuatan tertentu diberikan kepada membran sel saraf, maka membran akan mengalami perubahan elektrokimia dan perubahan fisiologis. Gelitikan ini akan menimbulkan organ hipotalamus pada otak, dan hipotalamus ini akan mengendalikan emosi dan respon terhadap rasa sakit. Saat tengah digelitik, saraf sentuhan dan rasa sakit ini sama-sama terpicu. Nah, gelak tawa yang dikeluarkan ini bukanlah rasa senang ya teman-teman ataupun bahagia, melainkan bentuk respon emosi dari otonom. Telapak kaki menjadi titik gelitik yang memang paling umum karena memiliki saraf yang lebih peka. Akibatnya ujung saraf ini akan menerima kadar geri yang lebih banyak daripada bagian tubuh lainnya. Yang terakhir adalah mengenai refleks bersin. Menurut Wulan dan Ahmad pada tahun 2017 menyatakan bahwa refleks bersin atau sneezing ini merupakan suatu respon mekanisme pertahanan saluran pernapasan atas. Pada saat bersin ini menyebabkan anggota tubuh lain seperti mata tertutup karena sensoris yang terdapat dalam hidung dan mata saling berkaitan, yang secara otomatis mata akan terpejam. Selain itu juga dapat menyebabkan bahu terangkat yang terjadi mulai dari jalur respon efferent menuju pusat syaraf, kemudian berhubungan dengan sinaps lain dan kemudian akan menyampaikan reaksi melalui saraf efferent ke efektor.
Batak otak ini memerintahkan kontraksi otot yang berbentuk seperti cincin. Stimulus dapat berupa partikel kecil seperti debu, bumbu, dan lain-lain. Maka dari rangsangan akan ke reseptor, dan dari reseptor syaraf sensorik lalu ke sumsum tulang belakang dan saraf motorik. Kemudian akan dilakukan bersin. Berdasarkan hasil pengamatan dan percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya reaksi di beberapa bagian tubuh akibat adanya rangsangan. Gerak refleks ini diawali dengan adanya rangsangan, yang kemudian rangsangan tersebut akan diteruskan ke otak atau ke sumsum tulang belakang melalui neuron sensorik dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian, ini akan menuju ke efektor atau luar tubuh melalui neuron motorik sebagai tanggapan terhadap rangsangan yang diperoleh. Kegiatan seperti bersin, pupil membesar dan mengecil karena rangsangan cahaya ini merupakan refleks otak. Sedangkan gerak patella atau lutut ini merupakan gerak sumsum tulang belakang.